Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe, dan selalu support nonton video YouTube gua. Terima kasih, semoga lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini gua akan membahas Barcelona yang lagi-lagi susah menciptakan gol. Entah dia balik ke setelan pabrik atau memang lagi kurang beruntung aja. Tapi mengenai taktik Safi, ini asli nih, gua ada jawabannya. Ntar gue kasih tahu nih, kenapa semalam sulit banget ngebongkar Galatasaray. Gue kasih tahu. Nah, sebelumnya gua juga mau menyampaikan kalau ada podcast yang bisa didengerin ngerosting bola dengan data dan tawa di podcast bola banget. Mungkin ada pendengar boba juga di sini. Itu di aplikasi Noise, tayang tiap Jumat, berarti hari ini dia tayang. Itu pendengarnya udah kesaring gitu. Jadi orang-orang yang mungkin udah bener-bener ngerti bola, atau klub yang sering di roasting, klubnya sering kalah tapi udah berdamai sama keadaan, itu tempat nongkrongnya di situ banget. Noise, aplikasi Noise, podcast boba bola banget. Sama ini, gue mau ngasih tahu juga kalau YouTube gue itu, ini feeling gue nih, yang nonton YouTube gue itu adalah orang-orang yang ada yang baru pengen ngerti bola, banyak yang udah ngerti bola tapi pengen ngedenger opini gue atau denger roastingan gue terhadap pemain atau terhadap klub, atau memang ya yang bener-bener udah ngerti bola pengen happy aja nonton YouTube gue gitu. Karena di sosmed masih banyak orang-orang, apa ya, kalau dibilang, bisa dibilang tuh korban sepak bola internasional. Seperti yang Pange jelaskan di Regista, YouTube Regista, dibilang ada ini ada klub, di tengah ada media yang ngasih informasi ke pecinta sepak bola, yang tapi kadang-kadang pecinta sepak bola ini selalu ngerasa dia tuh berpengaruh sama klubnya ini walaupun klubnya nggak peduli gitu. Nah, sekarang muncul tuh provokator oportunis, ya, dia memanfaatkan orang-orang tersebut, ya. Ya banyaklah di channel-channel, atau ada orang-orang yang menjadi provokator oportunis, ya. Mungkin gue termasuk itu. Tapi yang udah nonton gue itu orang-orang pecinta sepak bola yang itu gue bilang tadi, udah damai, udah bener ngerti bola, cuman mau dengerin opini gue, atau lu emang udah sayang sama klub lu, pengen denger roastingan dari gue, mau roasting apa lagi. Nah, korban sepak bola internasional, fans sepak bola internasional ini masih banyak di Twitter, di Instagram, di sosmed-sosmed lainnya. Kalau gua kasih tahu, gua itu ngerosting nggak semata-mata ngerosting, gua juga cari datanya. Sama gua tuh sebenarnya ada edukasinya juga. Kalau lu nggak sadar, edukasinya adalah ya udah lu happy aja, lu seneng aja, ya. Sepak bola nih emang entertain buat kita. Karena kalau lu marah, tim lu kalah dicengin, lu kesel, tim lu di roasting, atau tim lu lagi goblok, lu nggak pengaruh ke tim yang ini, omongan lu nggak bakal didengar gitu. Jadi ya udah nikmatin aja. Edukasi gue di situ niatnya. Tapi kan emang masih banyak yang tolol yang ngerasa kayak kemarin ikut sumbangsi dalam terciptanya gol Madrid gitu. Banyak yang DM gua, banyak yang inin gua, kayak ikut waktu Florentino Perez datengin Ronaldo, dia itu ada di situ gitu, ngasih tahu datengin Ronaldo dong ini. Terus dia ngerasa gue punya Madrid nih, gue punya kebanggaan nih. Kayak gitu-gitu masih banyak di DM gue nih, lucu-lucu DM gue. Nanti gue ada episode khusus spesial bacain DM ya dari korban sepak bola internasional yang ngerasa berpengaruh dan ngerasa didengar oleh tim-timnya. Nah, kemarin gue soalnya gue juga udah bilang, udah mulai banyak fans MU yang, ya sebenarnya teman gue banyak, Indonesian United, Manchester United, teman-teman gue semua, ya kan. Masih banyak fans-fans klub-klub lain, ya teman gue ada anak Madrid, teman-teman gue ada pengurus klub-klub Serie A, teman-teman gue juga. Mereka mah santai, mereka udah ngerti. Nah, orang-orang yang kayak gini-gini nih, yang kocak-kocak nih, yang ya sebenarnya bikin seru aja apa ya, tentang digital sepak bola gitu di Indonesia. Jadi makin seru. Teruslah seperti itu orang-orang yang korban sepak bola internasional. Buat yang seneng video gua, buat yang nonton video gue, ya udah, ya kan, kita happy aja, kita nyantai aja. Ya udah gitu, teman-teman. Oke.
Sebelum kita masuk ke Barcelona yang susah golin lagi, ada berita yang sangat menarik, berita yang panas mengenai ada yang bilang kalau beberapa media tuh mengatakan Neymar dan Donnarumma berantem di ruang ganti dan saling menyalahkan satu sama lain. Neymar menyalahkan Donnarumma, blunder. Nah, akhirnya jadi gol Benzema, 1-2 gol Benzema itu gara-gara blunder dari Donnarumma. Sementara Donnarumma juga nyalahin Neymar, lu terlalu lama megang bola, gocek-gocek jadi berantem. Tapi Neymar membantah kalau tidak ada pertengkaran di situ, tidak ada, ya namanya juga sepak bola, apapun sering terjadi. Nah, gue nggak tahu yang benar yang mana, susah ditebak, namanya juga media. Ya, yang jelas adalah Neymar itu pengen dibuang dari Paris Saint-Germain. Neymar pengen dibuang dari Paris Saint-Germain. Ya mungkin gajinya lumayan gede juga, kontribusinya juga udah mulai aneh sekarang. Cuma ya kalau keinginan gua itu bukan cuma Neymar yang dibuang. Kalau mau Messi juga dibuang. Dibuang kenapa? Yang penting Messi keluar dari Paris Saint-Germain, klub haram di Liga Champions. Mau Messi balik lagi ke Argentina yang tanpa mengurangi rasa hormat, Messi nggak ke Barcelona juga nggak apa-apa. Gue udah percaya sama squad yang sekarang. Tapi yang penting lu keluar dari Paris Saint-Germain, klub-klub aneh gitu, klub-klub biarin aja. Ownernya juga ribut kan waktu itu. Nah, ada kabar seperti itulah ya. Dan tadi gue mau bahas tentang Araujo, tapi nanti aja di akhir. Nih, kenapa Barcelona sudah susah lagi mencetak gol? Padahal Galatasaray kalau lu lihat itu nggak terlalu parkir. Alasan pertama yang masuk logika gue adalah starting line up-nya Xavi pertama terlalu improv. Gue udah mulai ngelihat Xavi mau mencoba bikin gebrakan, mau mencoba sesuatu yang baru karena sistemnya udah berjalan enak, pemainnya udah mungkin udah masuk beberapa arahan dari Xavi, tapi dengan line up di awal yang membagongkan, ada satu circle toxic yang dikirimkan di situ yaitu Nico Gonzalez, itu bener-bener apa ya, bukan start yang bagus. Karena kalau sepak bola tuh selain sepak bola ya, apapun kalau udah dikasih timer dalam 90 menit harus menang, atau 90 menit harus kayak misalkan host 90 menit harus dapat tepuk tangan, 90 menit harus bisa ngerangkum apa kata narasumber. Sebagai public speaking ada opening, ada statement, ada closing. Banyak sebagai stand up comedian ada opening, setup, premise, opening, setup, punchline. Barcelona salah starter. Dari awal udah masukin siapa? Nico. Ya. Sini Eric, Araujo, si Des, Jordi Alba, Pedri, Nico, De Jong, Adama, Ferran, Depay, Ferran. Hampir lupa gua. Nah, di awal masuk gue gini, kalau startnya bagus, ya itu sebuah keberuntungan menurut gua. Main bola kalau startnya bagus, bisa golin cepet, itu bisa ngerusak mental musuh, udah bisa bikin semangat teman-temannya nambah lagi. Tapi kita lihat beberapa kali Nico Gonzalez aneh, nggak kelihatan ngapa-ngapain, nyerang juga enggak, bertahan larinya pelan, udah nggak jelas banget di situ posisinya Nico Gonzalez. Jadi salah satu faktor yang bikin lambat sirkulasi bola Barcelona adalah di lini tengahnya, ya. De Jong mungkin memang bukan posisi aslinya, tapi dia memang belum bisa buat gantiin Busquets, buat supply bola ke depan. Dia masih takut buat megang bola, takut buat minta bola kalau build up dari belakang banget, dari Pique. Makanya sering kita lihat dari Araujo sama Garcia. Sering kita lihat beberapa kali Araujo langsung long ball entah ke Adama, entah ke Ferran atau Depay. Nah, masalahnya adalah Araujo ini nggak seakurat Pique. Kadang-kadang Pique tuh kalau passing lu perhatiin, dia punya skema juga. Passingnya tuh kadang-kadang oke buat nyampe ke wing-wing. Nah, ini kita lihat di tengah ada masalah di lini tengah. Dan jika lini tengah tidak berjalan, maka lopas dari belakang nih sebenarnya jadi kunci. Tapi sayangnya lopasnya aneh dan nggak terlalu akurat. Araujo sama Eric Garcia belum bisa lopas menurut gue. Nah, starter lagi, masih di starter. Depay sama Ferran, ini agak aneh nih.
Oke lah kalau Xavi pengen dia switch kadang-kadang Depaynya pindah. Si Ferran yang jadi di pinggir, Ferran pertama di depan, Ferran di tengah, Ferran. Dia memang bisa kadang-kadang jadi false nine, jadi false striker dia bisa. Tapi kalau dia jadi false striker, ya ini nggak bisa lari nih Depay. Ya, Depay 15 menit aja mukanya udah pucet. Ya, Depay itu kalau saturasi oksigennya udah habis kalau dicek, udah 30 menit. Ya, jangan dipaksa Depay buat main di wing murni, apalagi kejauhan. Kalau sini-sini dia lari, belum sampai gawang nih, sampai sini nih, sininya kering nih, ngeludah juga nggak keluar si Depay. Tuh, dua tuh kesalahannya tuh. Ferran juga kalau Ferran pas di tengah dia nggak terlalu bekerja karena Depaynya kurang gerak. Dah, itu dari line up yang terlalu improve menurut gua. Xavi terlalu improve. Nah, selain itu Barcelona ketika menyerang, nih yang digunakan Barcelona dulu dan sekarang agak beda. Walaupun tetap masih tiki taka, masih oper-operan, sirkulasinya cepat. Yang gue perhatiin nih, ini yang bikin agak susah golin ya. Sekarang Barcelona kalau nyerang formasinya kan berubah. Jadi nih begini nih. Ini Araujo, Garcia, si Des jadi false fullback. Bahkan si Jordi Alba jadi false fullback. Yang masuk ini kalau nggak Nico, ya, yang masuk Pedri. Depay sama si Adama tetap murni di sini, tetap murni di ujung. Nah, jadinya kayak gini. Situasi kayak gini, ya, memang mungkin yang terjadi di Barcelona belakangan ini, gue paham dia selalu kena counter. Selalu kalau ada serangan balik, pemain musuh lebih kenceng dari center backnya. Makanya menggunakan false fullback, ditaruh ke tengah begini. Si Des, Jordi Alba ditaruh ke tengah gini. Tugasnya kalau misalkan ada counter yang ngejar, ya udah masih aman nih. Yang ngejar ada Jordi Alba sama si Des. Di sini masih sama-sama kenceng lah ya kalau buat di counter. Nah, kalau musuhnya sudah terlalu nggak bisa nyerang, gua jadi kangen permainan Barcelona yang gelandang tetap nggak terlalu jauh nusuknya ke dalam, ya. Yang jadi false-nya adalah wing. Dia masuk ke sini, set. Yang overlap fullback. Nah, dulu Alves fullback overlap masuk dari belakang. Dulu Jordi Alba overlap masuk dari belakang. Dulu masih ada Messi, Suarez yang ya insting cetak golnya oke lah. Jadi apa? Ketika di overlap, ini cutback dari si Jordi Alba enak banget diselesain, entah striker, entah gelandang, entah siapapun yang masuk di sini ganti-gantian yang jadi poros. Nah, itu yang nggak dilakuin Barcelona sekarang. Karena ya untuk mengantisipasi terjadinya counter attack. Tapi masalahnya kalau udah nggak jalan, Adama sama Dembele, Adama sama Ferran, ini peluang mencetak golnya agak kecil. Kenapa? Karena ini terlalu jauh. Dia main murni tapi terlalu jauh ke sini. Sementara gelandang-gelandangnya Nico kemarin nggak sigap masuk, belum nusuk-nusuk. Pedri main oke, tapi dia nusuk ke gininya nggak ada. Sekalinya pun mereka udah nusuk bareng main 5 jejer kayak gini, siapa yang ngumpan? Nggak ada. Paling Jordi Alba masih di sini posisinya. Jordi Alba kadang maju, Des nggak sejago Alves umpannya. Itu yang menyebabkan ngadet. Sementara Galatasaray cukup tenang, double pivotnya main tenang, tengahnya udah kekunci. Nico kayak nggak main, cuma ada si Pedri di sini. Udah santai aja, makanya Galatasaray nggak terlalu parkir, cuma bolanya mental lagi gitu. Mungkin yang harus dipikirkan Xavi adalah coba balik lagi peran fullbacknya ini nggak usah false lagi ya. Ketika si Pedri nggak bisa nusuk, Pedri Nico nggak bisa nusuk. Ini harus pemain-pemain yang kayak Xavi, Iniesta kan harusnya kan. Bahkan Xavi pun jarang nusuk begini, Iniesta yang nusuk ke sini. Kalau ada Gavi sama Pedri, dua-duanya masih bisa masuk. Kalau Nico sama Pedri agak susah, Pedrinya masuk, Nico-nya nggak bisa ngimbangin.
Nah makanya sekali-kali kalau kelihatan musuhnya udah nggak punya serangan. Babak kedua sih serem tuh, masuk ada satu pemain sama Gomis, serem. Tapi ya dia nggak sekencang yang dikira, masih bisa kekejar sama Garcia, masih bisa kekejar sama Pique. Kalau ini udah masih bisa ngejar dan pede, coba mainin lagi yang masuk ke dalam. Nih Volsin, Dembele ke sini biar lebih dekat ke gawang. Nih majuin bikin overlap si Des sama Jordi Alba biar dia bisa ngumpan ke tengah, entah low pass, entah cutback, entah ya bola-bola datar, sehingga lebih bervariasi. Gitu sih yang gue lihat. Karena untuk mengantisipasi terjadinya counter attack, Xavi lebih memilih false full back ya, sehingga ketika yang tengah ini nggak bisa nusuk, nggak bisa kreatif, nggak megang bolanya kuat, ini yang sebenarnya Dembele bisa golin lebih dekat ke gawang, jadi lebih jauh lagi peluang menciptakan gol. Wah, ngerti gak lu? Gue udah gak ngeliat kamera tuh, ngeliat kayak gini mulu. Tuh, jawaban dari gue ya, buat Xavi. Nah, masalah pergantian, gue gak ngeliat. Nah, ini pergantian bingung lagi nih memang nih, ya. Gue kemarin nge-tweet, masukin Adama boleh lah, jangan dikeluarin dulu. Masukin Dembele, entah ganti Ferran atau ganti Depay. Ini kan bener, Ferran masuk, si Dembele masuk, ganti Ferran dulu karena emang nggak aktif. Ferran kekunci sama Macau ya, backnya cukup tenang tuh Galatasaray. Nah, Dembele awal-awal masuk cuma oke gitu. Cuma yang gue bilang tadi, kalau main murni kejauhan jaraknya, ya kalau mau switch dah sekali-kali, Adama sini, Dembele sini, ya. Nah, kalau sudah sebuntu-buntunya, kita lihat di tengah ini udah menang banget Barcelona. Bolehlah yang outnya tuh gelandang buat masukin si Luuk de Jong. Jadi kalau ada Auba masuk bisa dua-duaan kayak gini. Karena Auba dulu memang kenceng banget larinya, tapi pas jadi striker juga masih oke gitu. Tinggal nunggu supply. Nanti nggak dapat supply bola, dia geser ke sini, Adama ditarik, yang pindah Dembele ke kiri. Ya udah dia malah jadi wing. Ya, Luuk de Jong masuk, ya lumayan lah, cukup telat gitu. Karena kalau udah buntu kayak gitu, dari bola datar buntu, bola scrim buntu, harus ada striker-striker tinggi macam Luuk de Jong yang bisa memecah kebuntuan. Tapi selain itu juga memang faktor Barcelona lagi nggak segarang waktu lawan Athletic Bilbao dan Athletic Madrid. Tapi kita lihat nanti ya. Gue tuh pengen line up Barcelona tuh depannya, ya udah biarin Auba dulu di depan, Depay ditahan dulu, yang nggak punya fisik ditahan dulu. Depay mainin kalau skornya tuh udah 2-1, udah 3-1 menang, Depay masukin, bisa golin lagi karena musuhnya udah nyerang. Nah, kalau ini di awal-awal udah sekali-kali langsung nih Adama, Dembele, langsung Auba di sini. Kasih bola sedikit ke Galatasaray. Galatasaray itu lu lihat kalau megang bola nggak lebih dari 30 detik, nggak lebih dari 30 detik, dia bingung, pasti langsung kena. Kayak gitulah, coba kita lihat di babak kedua ya. Nah, tadi gue mau bahas Araujo, tapi waktunya udah lumayan lama, jadi kayaknya cukup lumayan pembahasannya dari ini. Kurang lucu ya, kagak apa-apa, cuma emang nih serius nih, gue lagi serius. Gue ngerasa kayak, harusnya itu gini, gitu kan. Ya udah, sekali lagi, gue mau terima kasih buat lu yang udah komen, like, dan subscribe channel YouTube gue. Sampai ketemu lagi di pertandingan-pertandingan yang seru. Sehat selalu. Kita tidak apa-apa menjadi korban sepak bola internasional, tapi ya kita fanatik boleh. Maksudnya fanatik tuh beli ini beli itu ya, cuman goblok jangan ya, radikal jangan. Yang penting seneng oke. Fanatik tuh juga dalam artian kita ngulik tim tersebut, ada berita apa aja, sistem pelatihnya kayak gimana ya, ada siapa pemain yang akan keluar dan akan datang, itu nggak apa-apa. Cuma kalau ngoblok ke orang-orang medsos jangan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan keseltahuan, santai, slow, dan asik. So asik kalau itu mah. Dadah.